Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan bincang-bincang masih di seputaran kesehatan wanita. Karena tujuan daripada channel ini adalah membuat hidup kita sebagai wanita mempunyai kualitas yang lebih baik. Hidup yang berkualitas. Apakah itu? Kita akan melanjutkan. Masih ada kaitannya dengan pap smear yang saya bahas minggu yang lalu, tapi kali ini saya fokuskan mengenai salah satu temuan yang sering kali terjadi atau dialami oleh wanita yang ketahuannya pada saat diperiksa ataupun memang ada gejala sehingga seorang pasien akan datang untuk mencari pertolongan kepada dokter atau kepada bidan atau kepada fasilitas kesehatan terdekatnya. Apakah itu? Kita akan bincang-bincang mengenai erosio portionis, ya. Apa itu kok pakai bahasa Latin begitu ya? Coba kita pelajari secara yang lebih gampang, yang lebih sederhana ya. Arti kata erosi, ya gampang-gampangan erosi itu kan kayak terkikis gitu ya. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Babras ya, terkikis. Nah, porsio, kita tahu porsio itu kan mulut rahim. Jadi, erosio portionis artinya mulut rahimnya, lapisannya itu mengalami semacam apa? Erosi, pengikisan atau apa? Penipisan atau gampang-gampangan dokter akan menjelaskan, oh iya Bu, mulut rahimnya kayak sedikit babras gitu ya, jadi warnanya merah dan semacam kalau tahu ya luka babras itu kan seperti kegores gitu ya. Para sahabat sehat, tentunya dari kita akan bertanya, berbahayakah ini dokter? Saya takut karena tadi dikatakan dalam channel yang lalu kan dokter menjelaskan bahwa pap smear itu tidak hanya untuk mendeteksi adanya kanker mulut rahim, tapi juga penyakit-penyakit yang lain karena infeksi, entah itu infeksi kuman, infeksi virus, infeksi jamur ya. Jadi pap smear bisa mendeteksi macam-macam infeksi. Nah, salah satunya belum sampai diperiksa ke laboratorium, baru dilihat saja, jadi in speculo maksud saya diintip dengan alat yang masuk ke dalam uh, lubang kemaluan kita untuk apa? Untuk melihat kondisi mulut rahim itu sudah terlihat. Oh, tidak mulus, agak sedikit merah, babras. Sehingga dokter akan mengatakan, Ibu mohon maaf mulut rahimnya ini istilahnya mengalami erosi. Aduh dokter, bahayakah itu? Saya takut kena kanker dan sebagainya. Saya katakan di sini kabar baiknya bahwa erosi porsio itu tidak berbahaya ya. Jadi jangan kesusu takut. Tapi juga kalau sudah dikatakan tidak berbahaya bahwa terus dicuekin bukan ya, karena bisa kalau dibiarkan bisa ketumpangan malah infeksi. Nah, kalau sudah infeksi beda lagi ceritanya ya. Jadi sekali lagi, erosio portionis artinya erosi atau babras atau terkikisnya lapisan pada luarnya serviks itu jadi tidak mulus lagi. Nah, kalau secara apa ya anatomi atau histologi ya istilah kedokterannya begitu, memang terjadi perubahan sel. Sel yang di luar serviks, di luar mulut rahim itu kan sel-selnya squamous, maksudnya pipih begitu, digantikan oleh sel-sel yang berbentuk batang, kolumner. Itu yang berasal dari dalamnya serviks. Paham ya maksud saya? Yang luar itu seperti terkikis, yang pipih itu sel-selnya squamous itu digantikan oleh yang bagian dalam, yang kolumnar itu tadi. Otomatis penampakannya merah dan tidak mulus lagi. Nah, kalau sudah tahu ini babras, sudah tahu bahwa ini tidak semestinya begitu, kita walaupun ini tidak berbahaya, tidak boleh menganggap enteng. Tidak boleh memikir, oh nggak apa-apa, wong katanya dokter ini nggak berbahaya. Tetap harus diperiksa dengan seksama, apakah ini sekedar erosi biasa ataukah sudah ketumpangan infeksi. Nah, para sahabat sehat, sebelum lebih jauh nih memikirkan bagaimana nanti penata laksanaan erosi ini, tentunya ada yang bertanya, apa sih penyebabnya kok bisa terjadi erosi?
Nah, salah satunya karena pengaruh paparan hormon estrogen yang tinggi. Bagi Anda pengguna KB hormonal, katakanlah pil, suntik yang sudah bertahun-tahun pakai KB hormonal bisa terjadi erosi. Karena paparan estrogennya cukup tinggi sehingga terjadi perubahan sel tadi dari yang sel kolumnar, sel yang squamous maksud saya, jadi yang pipih itu, yang di luarnya itu harusnya sel-selnya pipih, digantikan dari yang sebelah dalam yang berbentuk batang atau kolumnar itu tadi. Nah, kemudian juga memakai alat KB IUD dengan ada filamennya, ada benangnya. Begitu karena geseran, jadi tidak pernah periksa lagi ya filamennya ini apakah kepanjangan, apakah terlalu pendek sehingga nyokrok-nyokrok begitu. Nah, ini kalau berhubungan suami istri juga mempengaruhi. Nah, ini lama-lama bisa terjadi erosi juga kan. Nah, itulah perlunya walaupun Anda pakai KB apapun, selalu saya pesan untuk kontrol. Pakai IUD nggak pernah ada keluhan, dokter 5 tahun juga nggak pernah kontrol. Jangan ya. IUD tetap harus kontrol 6 bulan atau paling lambat 1 tahun sekali kontrol. Lihat posisinya, lihat filamennya kalau memang ada filamennya. Oh nggak ada filamennya dokter, nggak ada benangnya, kan dipasangnya saat saya melahirkan secara sesar. Ya pasti tetap dikontrol dengan alat USG. Oh tahu posisinya di sini. Oh ini kok nggak ketemu di mana? Oh ternyata terlalu jauh tinggi atau mungkin terlalu bawah atau mungkin memang beneran sudah hilang atau gimana kan? Itulah perlunya kontrol ya. Jadi sekali lagi karena pengaruh tadi paparan hormon ataupun KB itu bisa menyebabkan erosi juga. Atau karena infeksi. Nah, infeksi yang macam-macam kita tahu ya. Infeksi bisa karena apa kuman ya, katakanlah entah chlamydia, entah trichomonas, entah apa gonore, atau juga infeksi jamur. Nah, kalau infeksi jadi keputihan yang lama tidak diobatin, warnanya hijau, berbau dan sebagainya ini biasanya sudah ketumpangan infeksi. Nah, ini juga bisa menyebabkan erosi. Nah, tadi saya katakan walaupun tidak berbahaya, tetap harus periksa supaya jelas bagaimana kondisinya. Ya. Nah, sekarang yang penting lagi, kalau gejalanya itu sudah saya katakan tadi, bisa karena keputihan ya, bisa juga perdarahan. Dokter, saya ini kalau berhubungan suami istri kok terus keluar darah. Nah, ini nggak wajar ya. Postcoital bleeding, ini juga harus diwaspadai. Setelah dilihat betul, oh ada erosinya, ada babrasnya tadi. Jadi sekali lagi, gejala yang tidak wajar, keputihan yang berubah warna, yang berbau, tidak hanya putih ya, tapi bisa kuning, bisa hijau, itu segera periksa. Kemudian perdarahan tadi juga tidak wajar, perdarahan di luar siklus haid terutama setelah hubungan suami istri. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, sudah tahu gejalanya, walaupun ini tidak berbahaya, tetap harus diobati. Nah, dokter obatnya apa nih erosi? Kadang-kadang dokter memutuskan tidak memberi obat, hanya mengajari cara vulva vagina hygiene. Maksud saya kebersihan, ya kebersihan daripada alat kelamin kita. Bukan berarti kalau bersih itu harus setiap hari pakai sabun antisepsis seperti bukan malahnya. Cara cebok yang benar, arahnya dari arah depan ke belakang, bukan dari anus dimasukkan kuman ke dalam yang apa senggama kita, bukan ya. Jadi arahnya, cara ceboknya, pakaian dalam, CD yang terbuat dari bahan katun, berkali-kali saya katakan. Jadi sekali lagi, jangan eh, menganggap bahwa yang berenda-renda, yang cantik seperti itu yang bagus. Justru CD yang bagus adalah yang berbahan katun, yang menyerap keringat, yang tidak menyebabkan terlalu ketat sehingga lembab sehingga daerah kemaluan kita menjadi tidak bisa bernapas dengan lega. Nah ini, dokter akan menyarankan dengan vulva vagina hygiene yang bagus, bisa sembuh sendiri, nggak perlu diobatin ya. Tapi bisa juga dokter akan melihat tingkat keparahannya, kalau erosi ini memang sudah cukup dalam, cukup parah, akan diberi obat oles. Ya. Apa dokter mereknya saya beli sendiri? Percuma para bunda ataupun para sahabat sehat, kalaupun Anda beli obatnya, Anda gimana caranya ngoles di mulut rahim? Kan tetap harus minta bantuan paling tidak bidan atau dokter ataupun tenaga kesehatan yang akan membantu mengoleskan di mulut rahimnya. Jadi nggak bisa dengan,
obat yang masuk seperti peluru itu kalau obat untuk keputihan, tapi kalau untuk erosi nggak bisa karena yang maksud erosi babrasnya itu di mulut rahimnya. Itu harus dioles dengan obat ya. Oke, ada juga tindakan yang lebih invasif lagi dengan kauter. Kauter itu semacam kayak apa ya? Ada alat dengan listrik tentunya ya untuk ya di kauter itu apa ya dijelaskannya? Mungkin seperti disolder gitu, tapi jangan dibayangkan disolder seperti dipakai timah bukan ya. Jadi istilahnya di kauter itu bisa juga. Jadi sekali lagi jangan menganggap enteng karena tidak berbahaya, tidak perlu diobati. Tetap harus periksa sehingga dokter memastikan ini perlu diobati ataukah tidak. Tapi yang jelas vulva vaginal hygiene, kebersihan alat kelamin kita itu penting. Jadi dalam channel saya yang lalu mengenai keputihan sudah saya jelaskan bagaimana pakaian dalam yang bagus secara kesehatan loh ya, bukan cantik karena berenda-renda atau bagaimana bukan. Terus kemudian bagaimana cara cepuk yang benar, arahnya terutama dari depan ke belakang, bukan kebaliknya. Itu semua sangat menentukan untuk bisa terjadi apa? Keseimbangan hormon maupun keseimbangan pH. pH daripada uh, meswi kita itu kan asam. Jadi nggak boleh apa dirubah menjadi basah, kasih minyak wangi gitu nggak boleh ya, memang pH-nya asam. Nah, cukup jelas ya para sahabat sehat. Jadi kalau dengar kata erosi portiones atau erosi pada mulut rahim kita, nggak usah takut, nggak usah galau. Ini bukan sesuatu yang berbahaya, ini juga bukan gejala kanker mulut rahim, bukan. Tapi karena kita masih menyambung pembahasan tentang pap smear minggu yang lalu, ini saya jelaskan mengenai erosi ini. Jadi kalau Anda mengalami erosi, segera periksa, kemudian akan mendapat penjelasan tentang kondisi erosinya itu separah apa begitu, dan akan mendapatkan penata laksanaan yang baik, yang tentunya yang diharapkan bisa segera sembuh. Dan gejala-gejala yang nggak nyaman seperti keputihan, postcoital bleeding itu akan segera teratasi. Saya rasa itu saja para sahabat sehat. Kalau Anda rasa ada manfaatnya daripada tayangan kali ini, silahkan jangan lupa like, komen, dan share. Bagikan kepada teman siapapun yang memerlukan edukasi ini. Jangan lupa bahwa kesehatan wanita itu, kualitas hidup kita ditentukan salah satunya adalah terutama kesehatan daripada alat reproduksi kita. Oke, salam sehat dan jangan lupa ikuti terus tayangan-tayangan berikutnya.